Tuhan, selamat pagi saudara semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum memulai hari. Tetapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu pujian. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang kami sembah dan puji dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami di hari yang baru,
Terima kasih buat pemeliharaan dan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dan siapkan untuk kehidupan kami. Sebelum kami memulai hari kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Urapan Allah boleh menyertai setiap pribadi kami, dan biarlah firman ini boleh kami dengar dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus yang tampak dan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saya sampaikan kepada saudara semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara dan saya berdoa saudara dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan melihat tentang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda atau proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ayatnya kita akan dapati dalam ayat 42 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk saudara semua, dimulai dari ayat yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bagaimana dengan manusia? Manusia semenjak dari kecil, dewasa, menjadi tua, seringkali dan acap kali dan tidak lepas dari apa yang namanya kegagalan. Dan kegagalan ini dihadapi oleh kita mungkin dalam keadaan setiap hari. Dan terkadang kadang-kadang dapat membawa hasil yang baik, kegagalan ini, yaitu terpacu untuk berhasil. Terkadang juga membawa hasil yang buruk, di mana orang menjadi trauma untuk mencoba sesuatu yang baru. Sekarang kita lihat besar, kegagalan itu, apakah kegagalan itu? Kegagalan, dari kata gagal, menurut KBBI, kita akan temukan tidak berhasil, tidak tercapai maksudnya dan keinginannya. Ada maksud, ada keinginan, dikerjakan, lalu tidak tercapai. Itu yang disebut dengan kegagalan. Atau secara kegagalan adalah ketidakmampuan untuk melakukan tindakan tertentu, dan penolakan adalah jenis kegagalan tertentu. Itu adalah pengakuan oleh orang lain atas kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kelompok sosial. Ada satu tindakan yang dilakukan tetapi karena tidak mampu, itu disebut dengan kegagalan. Dan ketika dia tidak dapat fit masuk dalam satu kelompok sosial, maka itu pun disebut dengan kegagalan. Sekarang besar, sebagai orang percaya, kegagalan itu yang kita alami, untuk dapat mengerti kenapa Tuhan izinkan kegagalan, apa maksud dan guna dari kegagalan itu, kita lihat dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Kembali yang mengatakan bahwa aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan, rencanamu yang gagal. Ayub adalah seorang yang benar dan saleh. Alkitab tidak mencatat kesalahan yang terdapat dalam kehidupannya. Tetapi dalam kesalehannya, dalam kebenarannya, atas provokasi daripada iblis, karena iblis tidak senang lihat orang benar dalam keadaan baik dan diberkati, maka Tuhan izinkan pencobaan itu, proses itu terjadi dalam kehidupan Ayub, di mana harta kekayaannya hilang, kemudian anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Kalau bagi banyak orang di dunia, ini dapat dilihat sebagai satu kegagalan, satu ketidakberhasilan, ketidakmampuan untuk mencapai sesuatu, mempertahankan berkat yang Tuhan berikan. Dan Ayub dalam posisi tidak bersalah. Dia orang yang saleh, dia orang yang benar. Tetapi dalam posisi seperti itu pun Tuhan izinkan proses itu menjadi bagian kehidupan Ayub. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mata rohani Ayub dapat terbuka lagi. Mata rohani Ayub dapat mengerti, dapat melihat bahwa Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak hanya apa kata orang, tetapi sekarang dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bukan berarti Ayub kemudian benar,
Tidak, saudara. Ayat memang dikatakan Alkitab benar, tetapi manusia semua telah berbuat dosa. Dan Allah sanggup mengerjakan hal yang lebih lagi dalam kehidupan pribadi orang benar. Ada sebuah karikatur yang namanya Charlie Brown. Ini karikatur di Amerika yang sudah lama. Saya dapati seperti ini, saudara. Charlie Brown tidak ada yang istimewa. Sementara Linus memiliki otaknya dan Lucy memiliki kepercayaan dirinya. Charlie Brown tidak punya banyak. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah nasib buruk dan kegagalan. Tetapi penulisnya, Charles Schulz, sengaja menulisnya seperti itu. Dia berkata dalam sebuah wawancara, Charlie Brown harus menjadi orang yang menderita karena dia karikatur atau gambaran dari orang kebanyakan, rata-rata orang. Kita selalu menceritakan kisah sukses, tetapi tidak pernah menceritakan perjalanan yang penuh dengan kegagalan dari mana kita bisa belajar. Bahkan dikatakan bahwa dari kegagalan kita bisa belajar lebih banyak daripada keberhasilan atau kemenangan. Sehingga dalam satu kegagalan ada banyak hal yang dapat kita pelajari, termasuk dalam proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub. Ketika Ayub diproses oleh Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan lebih baik. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi yang cukup baik yang saya baca, saudara. Ada seorang ayah dan seorang anak sedang mendaki sebuah jalan yang menanjak ke arah gunung. Lalu dalam setiap pendakian jalan yang miring ini ada tonjolan-tonjolan batu. Sehingga seringkali sang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, kenapa jalan ini nggak lurus saja, nggak rata saja, sehingga kita mudah untuk melaluinya?" Maka kata sang ayah, "Nak, justru dalam tonjolan-tonjolan batu itu, kamu dapat naik ke atasnya dan kamu dapat menginjaknya untuk naik ke tempat yang lebih tinggi." Apa yang saya coba angkat dari kisah ini, besar? Apa yang akan saudara perbuat dengan kegagalan? Seperti saya katakan, kita punya rencana, tetapi rencana Tuhan jauh lebih sempurna. Sehingga Ayub katakan bahwa nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekarang saudara mau bersandar kepada rencana saudara yang dapat gagal atau kepada rencananya Tuhan? Seringkali kita mengalami kegagalan karena kita nggak pernah dan tidak mengetahui rencana-rencana Tuhan dalam proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti batu-batu yang menonjol. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami tonjolan batu itu, kegagalan ataupun prosesnya Tuhan, maka itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya saudara dapat berdiri di atas tonjolan-tonjolan batu tersebut. Sehingga ketika menonjol kembali batu yang lain, saudara dapat menginjak dan berdiri di atasnya. Dalam proses yang Tuhan berikan, itu membawa saudara naik lebih tinggi lagi, lebih mendekat kepada Tuhan. Ayub dalam prosesnya, akhirnya dia berkata, "Aku dapat melihat Tuhan sendiri. Aku mengetahui Tuhan sendiri, bukan apa kata orang, tetapi aku melihat Tuhan dan perbuatannya." Maukah saudara mengizinkan proses kegagalan itu sebagai tempat untuk saudara berpijak untuk naik ke tempat yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan? Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati kekuatan dalam kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kegagalan, tetapi bukanlah itu menimbulkan rasa trauma dalam kehidupan kami, tetapi ajarkanlah kami untuk lebih berserah kepada Tuhan dan rencana Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kami ada terlindungi, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Berkati hari ini, pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan apa yang kami perbuat dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Semua hanya untuk kebesaran kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami orang kepercayaan Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.